Dalam bahasa Al-Quran, akad nikah itu namanya misaqan ghalidhan. Dia adalah ikatan atau buhul yang kuat. Jadi KB akad nikah itu kuat. Harus kokoh. Jangan mudah dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tamu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah silaturahim Perumnas Panapa yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak kami sabui, namun jugalah satu persatu yang hadir di sore hari yang penuh berkah ini. Pertama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang cukup baik ini, di puasa Ramadan yang ke-15. Iya Pak Ibu? Jadi puasa 5 baleko, alhamdulillah nampaknya kita yang hadir lain dalam keadaan sehat walafiat. Kalian sehat ya Pak Ibu? Uni-uni, alhamdulillah. Sabantalai wak berbuka ya. Sabar ya Bu. Walaupun ada di depan hidangan, tetap harus sabar kita ya Pak Ibu, untuk menahan dulu sementara. Jadi alhamdulillah kita sehat-sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa hadir bersilaturahim di bulan yang penuh keberkahan ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam seperti yang kita lihat dan rasakan saat sekarang ini. Rasul juga sudah meninggalkan 2 pedoman hidup yang akan menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu Ibu dan Bapak, kami mengajak diri kami sendiri, juga seluruh kita bersama, mari kita istiqomah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan Ibu dan Bapak, dimanapun lokasi kita bekerja, kapanpun waktunya, jangan kita tinggalkan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan baik ini, sesuai dengan requestnya Dain ya Dain, wak lanjutan petang enak,
berarti cerita masalah nikah, nah, masalah pernikahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi pada sore ini saya akan mencoba membahas kajian Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini ada 5,5 baris. Panjang ibu bapak. Jadi banyak kandungan yang perlu sama-sama pahami dalam ayat ini. Ayat ini berbicara pertama di sini ibu bapak, kepemimpinan dalam rumah tangga. Kemudian juga nanti membahas dua bentuk istri. Ada yang baik solehah, ada yang istri yang pembangkang gitu, istri yang tidak taat. Lalu juga di bahasa ini, kalau istri kita bapak dia tidak patuh, bagaimana caranya? Apakah langsung caraian atau ada tahapannya? Jadi ada 3 tahapan nanti menghadapi istri yang membangkang, kok kasana bunyinya Pak. Pokoknya tidak patuh lah ya Bu. Tapi kalau ada Pak aja enak Pak. Awak kan tidak tahu sabananya Pak ya. Mungkin di sekolah elok di rumah dain kan enggak seterahim sabananya di dalam kacau gitu kan. Nah, kita tidak tahu. Kita yang sama-sama tahu. Jadi itulah ibu bapak, mungkin nanti gambarannya kajian Al-Quran surat An-Nisa 34 ini. Kita ulang balik ibu bapak ini satu bagian satu persatu. Yang pertama kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayatku atau potongku ibu bapak itu acok wak danga gitu. Tapi rupanya ada penggalan sambungan ayat itu dalam surat An-Nisa 34. Nah, apa yang kita pahami ibu bapak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu maknanya adalah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. An-Nisa, jadi ar-rijal di sini kaum muslimin adalah laki-laki yang sudah berstatus suami. Berarti para suami qawwamuna, pemimpin. Dari kata kawamuko bisa jabarkan banyak ke Bapak. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk ya Bapak, abang-abang, kita sebagai suami ini adalah pemimpin kita. Jadi SK-nya dari Allah gitu. Bukan dari manusia. Yang harus dipahami dari apa-apa sebagai suami, ibu-ibu juga harus paham kalau yang pemimpin itu adalah suami. Bisa ditukar atau di reshuffle gitu Pak? Nggak bisa gitu. Bisa diganti dalam kondisi mungkin nanti bapaknya sedang sakit, nggak bisa lagi bekerja, sudah pensiun, maka ibu-ibu ingin mengambil alih pemimpin rumah tangga, tidak bisa. Nah, ini gambarnya, ini maknanya. Karena Allah yang mengangkatnya gitu. Allah yang menetapkan, tentu punya hikmah dan tujuan tersendiri yang harus sama-sama paham. Nah, sekarang kan ibu bapak, sebagian persoalan masalah yang ada di rumah tangga itu karena masing-masing kurang paham dengan peran, hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjadilah masalah. Masalah itu ibu bapak itu kini banyak gitu. Nah, persoalan rumah tangga kok silih berganti ya Pak. Karena saya juga Pak penghulu itu sering dicurhatin gitu, minta pendapat oleh pasang keluarga ini Bun. Yang terbaru lah Pak ya, ini terbaru sekali. Nah, terjadi persoalan yang sangat rumit. Apa-apa coba bayangkan, baca itu kawak menangis gitu. Kalau aja matanya. Kenapa? Karena betapa berat persoalan rumah tangganya. Kalau baca lihat Pak, dari luar nggak yakin ada gitu. Saya tidak pernah menyangka dia masa seperti itu. Nah, panggil abang kan, ikode lah mangga itu Ustaz, sampailah satu masalah. Juga terbaru nih Ibu, istri yang juga menyampaikan gitu, persoalan cerita kan, masalahnya dia minta pendapat. Ternyata persoalan yang rumit.
Masalah tuh memang kalau macam dari luar Bapak, sering wak ndak menyangko seseorang tuh rumah tangganya bermasalah. Karena di luar bentuknya elok-elok ya, daen, elok damai, bentuknya di luar kan. Kamu sajinya kan, bapaknya kamu saji, ibunya rajin, jarang Wak. Tapi ternyata persoalan ada di rumah tangganya. Jadi karena ini Bu Napa, ini juga tidak mungkin menutup kemungkinan terjadi di awal. Maka apa yang penting? Yang penting Bu Napa adalah kita harus berusaha Waalaikumsalam, ada masalah dalam rumah tangga tuh, ibu bapak harus balik sama-sama punya tekad bulat, berusaha jangan sampai lapeh, jangan sampai bubar rumah tangga tuh. Harus kuat berusaha. Pak lah mulai Pak. Karena dulu waktu nikah tuh kan ada nasihat kami Pak Penghulu. Nah, mungkin sebagian juga Pak KUA dinasihati ya Bang. Danga-danga balik, kana-kana balik nasihat Pak Penghulu itu yang nasihat. Di antara yang sering kita baca itu Bapak adalah bagaimana kami menyampaikan hakikat dari akad nikah itu. Dalam bahasa Al-Quran, akad nikah itu namanya misaqan ghalizan. Dia adalah ikatan atau buhul yang kuat. Jadi KB akad nikah itu kuat. Harus kokoh. Jangan mudah dilepaskan. Itu Mas Iman. Harus kuat, berusaha. Maka perjalanan pernikahan itu Pak, pasti ada sama Pak namanya siajulawa, mungkin juga saya Pak, pasti ada bekoli-kuliku masalah. Namanya Pak kan mode kapal berjalan di laut ya Pak ya. Ada gelombangnya gitu. Ada gelombangnya. Orang yang baru nikah, lain lagi persoalannya. Mungkin pengantin baru, itu lain pun masalahnya Pak. Mungkin barunya takut karena gaduhan. Nah, Eko baru nikah, kawannya messenger sama-sama WA, itu kecemburuannya demikian bentuknya. Lah ada anak beko, lain pula masalahnya, masalah anak gitu. Lah mulai gadang anak, masalah kamar sekolah anak, ada juga masalah. Persoalan ekonomi, ada juga masalah. Ekonomi ini Bapak, jangan anggap orang yang sama bekerja itu aman gitu. Bahkan lah sama-sama bakarajo, bahkan ada orang di dalam karir ekonominya pada tingkat tinggi Bapak, terjadi perceraian. Sandang mandape usaha gitu. Di situ bercerai. Yang sederhana di mana Pak? Ini kan beko THR ketiba kayak Bang Pak, dape abang THR, uni dape lah kan? Ada rumah tangga yang lah ada THR maka baca kak. Ada gitu. Inilah fakta-fakta yang mari semua paham Bapak. Jadi maksudnya akad nikah itu adalah misaqan ghalizan, ikatan yang kuat. Mari berusaha sekuat kemampu kita Ibu Bapak untuk jangan sampai nanti terjadi perceraian. Mungkin Ibu Bapak dalam keluarganya ada terjadi demikian. Kalau terjadi juga itu mungkin ada jalannya dibolehkan. Yang talak cara itu dalam bahasa hadis adalah abghadul halal gitu. Jadi perkara yang dibenci tapi halal itulah talak. Jadi jalan terakhir nanti yang nanti ada akan kita sampaikan berikutnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah suami Arya itu kawam. Nah, jadi apa? Makna kawam itu adalah pemimpin. Jadi suamiku pemimpin, apa lagi mananya? Pelindung istri, pengayom, penyayang, penjaga, itulah mananya. Banyak laki di sini kita ini pemimpin Pak, yang dimuliakan oleh Allah. Allah ke pemimpin. Maka kalau ada suami yang kebalikan makna kawam, ada suami yang tidak lagi mengayomi istrinya, tidak lagi menjaga istrinya, tidak lagi menyayangi istrinya, bahkan sebaliknya ada suami yang menzalimi istrinya, berarti dia sendiri yang sudah melepaskan peran mulianya sebagai suami Pak. Kadang dosa Pak gitu. Kalau ada lalaikan nafkah ke istri Pak, itu pada dasarnya kadang. Karena kita pemimpin. Mana pemimpin itu kan memimpin, membimbing, mengayomi, menunjukkan kanan elok. Jadi kalau ada suami yang nampak istrinya kerajaan tidak elok, beko, tidak dipadianya saja, tidak ada teguran, berarti dia sudah tidak lagi menjalankan perannya sebagai pemimpin. Ini yang karena juga harus talupu apa-apa tadi. Yang punya istri, dia memimpin, mengayomi, tapi ada Pak suami yang bermain kasar, mencaci istrinya. Ada juga pengaduan ibu tidak menghargai masakan istri, ya Bu. Itu ada Bu.
lah payah masak kali Ramadan, nggak dinampakan betul-betul menikmati makanannya. Jadi istri tuh kadang dia butuh paniknya kalau beko dia apa yang dain makasih awak senyum, dia makasih dia sayang, ini lama masakannya pasti nggak ada nanti beko, ya bu, ya nggak bu, ibu kan nggak perlu itu kan, pokoknya bagaimana dia diperhatikan, dihargai. Nah penghargaan masalah makan yang sepele kok kalau berlarut-larut ibu nafas bisa menjadi persoalan yang besar sehingga nanti menjadi lebih rumit. Nah, jadi teman kaum adalah pemimpin ahlan nisa. Jadi Ibu, nah satu lagi nih pemahamnya. Jadi peran pemimpin ini Ibu, ini khususnya Ibu, tidak bisa berpindah kepada ibu-ibu, walaupun nanti dalam kondisi kita sampaikan tadi suaminya sudah pensiun, suaminya lemah, lumpuh, walaupun ibu-ibunya masih kuat mencari, masih aktif dinasnya banyak, ibu yang banyak mencari piti dalam rumah tangga tuh. Jangan merasa beko dengan penghasilan istri yang lah banyak tuh, suami yang sudah sakit, ibu-ibu merasa ibu pula yang menjadi pemimpin, itu tidak boleh. Karena ada sekarang. Karena merasa yang mencari piti, maka namanya awak bang, abang patuah gitu. Abang cuci kain, biar awak kerjakan tua kan. Masak sama ada bang, pakai bang ke pasar, awak cari piti. Kalau dengan musyawarah yang baik, mungkin bisa diterima. Tapi karena ini berbentuk perintah, taibo hati suami. Mungkin pernah saya sampaikan ibu, kemarin juga ini kita kaitkan dengan fakta aja, biar lebih enak cerita lain. Ada suami bu yang baru pensiun mengadu bercerita bu, dia diabaikan oleh istrinya karena sudah pensiun, istrinya masih dinas, bahkan mungkin punya jabatan tertentu di pemerintahan. Karena sibuk urusan kantornya diabaikan oleh suami. Sehingga ceritanya suami mengadu ingin berpisah. Gitu. Biarlah pada modeliko Pak Kua, biarlah awak berpisah daripada tidak ada perhatian gitu. Rumah sama tapi perhatian tidak ada Pak balik gitu. Tidak ada perhatian. Itu yang lupa istri. Lalu akhirnya dia minta pisah, singkat cerita akhirnya dia bercerai. Cerai pengadilan. Cerai pengadilan. Rupanya kembali mengadu untuk berikutnya. Ibu Pak, saya juga heran. Ternyata apakah ini jodohnya Pak? Dia datang lagi untuk membawa surat nikah baru dengan istri yang baru itu. Ini fakta Bu. Bukan cerita Bu. Sama saya yang menikahkannya Bu. Nah. Karena masalah, karena Lasir ingin butuh, dia butuh itu, dia butuh karena orang yang tua nih kami bisa keluar tubuh butuh ibu-ibu gitu istri kan, bukan tidak butuh lagi, butuh bagaimana teman baca itu edain, awak tua kan taman bahasa maka surau baca itu sama-sama jalan awak itu dibutuhkan, yang maknanya rahmah itu kan di situ Bu, rahmah tuh sakinah mawaddah rahmah tuh di umur tua gitu, kita butuh rahmah kasih sayang. Jadi Pak Tadin tibunya balik ibu-ibu, dia datang membawa berkas untuk nikah, untuk berapa bulan berikutnya. Tadi dia cerita bukan untuk mencari istri maknanya, tapi dengan izin Allah lah berpisahnya, tentu dia karena pensiunan, dapat jodoh baru, nikah balik, dan saya yang menikahkannya ibu. Nah, ini fakta juga. Jadi Pak, nah kalau dulu ibu sayang waktunya masih aktif dinas, kalau pensiun, jangan berkurang kasih sayang enggak Bu nih. Nah, ya nih. Kalau beko lah mencarilah lama awak kau dapat tetap bahkan makin sayang lagi. Cerita. Nah, jadi itu Bu. Kita lanjut ini. Nah, jadi suami pemimpin bagi istrinya. Kenapa ada pemimpin? Disampaikan Allah di sini. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kenapa suami yang jadi pemimpin? Karena Allah sudah lebihkan sebagian mereka suami itu dari istrinya. Ado diagih kelebihan ke kami daripada ibu. Apa mana ibu? Di dalam penafsirannya setidaknya ada dua bentuk kelebihan awak Pak. Secara fitrah Pak, walaupun beko ada pengecualian kan. Yang pertama kelebihan suami dari istri itu adalah diberi kelebihan kekuatan tenaga gitu. Fisik. Ya Bu? Jadi fitrahnya kami kok lebih kuat dari ibu. Mangke enam barek-barek lebih kuat ya Bu. Walaupun mungkin ibu lebih kuat sebagian itu kan di lain itu. Tapi maknanya adalah suami diberi kemampuan fisik. Sehingga dia bisa nanti menjadi pemimpinnya itu bisa membantu kekuatan fisik itu untuk melindungi keluarganya. Yang kedua, suami diberi kemampuan kekuatan akal, pikiran yang lebih secara fitrah dari ibu. Dalam menyelesaikan bentuk persoalan-persoalan yang lebih rumit. Maksudnya ibu, maksudnya adalah, jadi
kekuatan akal fitrah suami itu ketika ada beko masalah cie, masalah 2, 3, banyak beko mungkin masalah dalam keluarga itu, dipandang, ditakdirkan suami ini insya Allah akan bisa mengatur akalnya itu untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kalau ibu-ibu apa maksudnya? Ibu-ibu yang lebih kuat itu adalah hati perasaannya. Ditimpa masalah, beko ini kebanyakan ibu-ibu kalau ada masalah, nggak akal yang jalan tapi air mata ibu yang keluar gitu. Sehingga dengan air mata itu kadang nggak menyelesaikan masalah, hanya menunjukkan kalau sedang masalah. Jadi kami kok apa-apa diberi sedikit kelebihan untuk menganalisa persoalan itu dengan akal pemikiran, itu yang dimaksud oleh ayat Quran. Jangan berang dah bu, awak menyampaikan makna yang pahami bu ya. Nah, jangan mereka walaupun ibu mungkin mereka lebih cerdas dari suaminya, itu lain cerita bu ya. Nah, jadi kan itu dasarnya bapak semuanya. Lalu kenapa lagi suami jadi pemimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka suami itu diangkat pemimpin oleh Allah karena suami itu memberikan nafkah dari hartanya. Di sekolah paham apa-apa, dalam rumah tangga itu yang wajib mencari nafkah adalah suami. Jadi awak wajib pak. Kalau istri tidak wajib. Jadi tidak bakal rajonnya ibu itu secara agama tidak ada bu gitu. Suruh udah mencari pitih kan. Tapi kalau ibu-ibu berperan membantu keluarga bekerja, itu adalah tambahan amal ibadah mulia sebagai pahala yang terbaik bagi ibu. Ibu ya, satu ibu mencari itu baik, membantu keluarga. Anggaplah ibu seperti Khadijah. Khadijah itu dakwah Rasul itu dengan kekayaan Khadijah itulah betapa membantu dakwahnya Rasulullah. Itu peran ibu. Berarti mulia sebagai membantu suami. Karena sekarang ibu dan bapak kita maklum, namanya rumah tangga kebutuhan banyak. Kadang lah badu mencari lain masih kurang rasanya. Nah, apalagi seorang itu. Lah badu, lah timba balik ke cekawan, lah dua gardanya ya masih kurang gitu. Nah, jadi juga masalah gitu. Jadi kan itulah ibu. Ini jadi konsepnya adalah kita bapak-bapak suami yang punya kewajiban nafkah. Maka bapak dari sikap bapak. Dalam pencarian nafkah itu, mari kita mencari nafkah itu dengan halalan thayyibah. Itu kunci penting ke bapak. Kunci penting keutuhan rumah tangga adalah suami bisa memastikan seluruh rezeki, uang yang dibawa ke rumah, yang dimakan anak bini itu, rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Pak Ibu? Nah, jadi itu Pak. Dalam bahasa lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka bagi ayah, bagi suami yang untuknya anak gitu. Jadi kan yang punya anak itu dalam konsep kajian Al-Quran kan suami apa-apa. Karena disampaikan mereka bintinya kan suami gitu. Nikah anaknya binti ayahnya. Laki-laki bin ayahnya. Jadi yang punya anak dalam konsep agama itu adalah kita secara kan. Jadi ya bagi untuk ayah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Wajib dia mencari rezeki. Wa kiswatuhunna, dia wajib untuk memastikan membelikan pakaian untuk keluarganya. Bil ma'ruf, dengan jalan yang baik, yang benar, sesuai dengan yang diinginkan Allah. Jadi bapak mari berusaha, apapun usaha, mari kita pastikan usaha yang halal. Kalau terjebak beko bapak, usaha yang tidak halal itu pasti gadang pengaruhnya ke rumah tangga gitu. Contohnya tabau yang tidak halal ke rumah dari hal yang mungkin tidak benar, maka tabau ke rumah dimakan anak istri, bagi anak menjadi darah daging, ikolah yang kadang paneh darahnya bu. Anak payah diatur, sumayang lena, enggak, ngaji lana, enggak. Kata-katanya kadang karya dari awak, membentak kita kadang-kadang, bisa jadi karena dia memakan dari harta yang tidak halal, yang kita bawa atau bapak bawa pulang ke rumah Pak. Jadi hati-hati Pak. Jadi harta itu biarlah mungkin yang penting keberkahan, karena harta yang halal, yang baik itu membawa keberkahan dalam rumah tangga gitu. Jadi tidak saja yang banyak, yang berkah yang Wak cari. Kalau banyak tidak berkah, kurang rasanya. Jadi ibu untuk masalah halal kok bu,
age bu caro cek deh bu. Nah, ibu-ibu kalau suami membawa pitih pulang, jangan langsung masuk kantong sebu. Nah, banyak batanyo sekali-kali bu. Nah, kok biasanya bu dia 500.000 ke pasar sekali ke pasar hari Minggu, tiba-tiba sekali kok dia bu 3 juta. Bu. Ibu boleh bertanya, udah kau dari mana pitih dah? Tanya sekali. Jangan beko udah wak, tak lupa bu. Diberi rezeki yang lebih dari biasanya, mungkin dikasih tiba-tiba dia wak 2 juta atau lebih, pokoknya tidak biasa. Ibu-ibu harus menjadi penjaga di rumah. Boleh bu bertanya, tapi caranya elok gitu. Elok ya bu, bertanya pitih di maka udah pandai-pandai gitu. Karena beko menjadi parang lagi kenapa? Lah dia pitih bertanya lah banyak. Ya pak ya, awal lah payah mencari lah eloknya ya pak ya. Dia ke rumah beko bertanya banyak tanya, nyi lah kan. Sekolah pitih ya. Jadinya lain. Maksudnya ibu, batanya tuh beko kok ragu aja sampai udah tuh membawa pitih pulang yang ndak halal tamakan deh istri awak. Jadi papa beko kok dengan sudah mengaji kok beko kok batanya rumah berarti nyulah paham jangan berang kawak napa berang kalau mana. Tanya lo sesudah ceramah seindah bertanya kan ini tujuannya untuk memastikan di rumah tangga tuh rezeki yang masuk adalah semuanya rezeki yang halal. Jadi awak yang wajib. Itu maksud. Lah. Jadi peran. Lanjut di mana? Lalu ayat ini membahas, nah itu tadi. Istri itu ada 2 macam. Ibu-ibu boleh pilih beko, istri yang solehah atau yang pembangkang gitu kan. Nah, ini kita sampaikan di kriteria. Kita berharap pasti ibu semuanya ingin jadi solehah dan apa-apa awak selalu ingin istri yang solehah. Nah, bagaimana istri yang pertama solehah itu? Kata Allah, fasolihatu. Nah, maka istri-istri yang solehah itu qanitatun. Jadi konsep salah satu yang pertama dia adalah qanitat. Apa makna qanitat? Dia taat kepada Allah. Patuh kepada perintah Allah. Itu ketaatan. Taat pada Allah. Setelah itu dia juga taat kepada suaminya. Ibu, itu konsep pertama istri solehah. Nggak boleh ibu melawan ke perintah suami ibu. Dia buatin kopi, jadi bang. Sumayang oleh dia, jadi bang. Makna ketaatan bagaimana bu? Maka wak celek hadis. Nah, ibu kan lagi ingin konsep istri solehah wak ya bu. Ciri-cirinya bu, nah gambarnya istri yang solehah itu. Nah, kalau bahasa tadi taat dalam bahasa hadis ada beberapa kriterianya. Yang pertama, istri yang solehah itu adalah istri yang setiap saat dilihat saja oleh suaminya bisa menyejukkan mata bagi suaminya. Itu solehah. Ya bu, uni lain ada itu rasanya. Mado sudah baru saju sanang matanya. Alun mengal itu ya Pak Fendi. Dicaliak saya baru kan pulang kerajo dari kantor buka pintu rumah dilihat saja bu, pandang aja baru sudah bisa menyenangkan mata suami. Itulah istri yang solehah. Maka ibu pandai-pandailah bahas supaya sanang matu dawa di awak. Ya bu, kalau udah pulang kok mandi bu dulu, kok parfum bu dulu, pakai rancak-rancak babadak dulu untuk suami. Itu kadang-kadang tak balik ya pak. Pai barale rancak-rancaknya nah. Pai kapasa ibu-ibu rancak-rancak. Tiba di rumah ibu-ibu payah menyebutnya. Beko bakal lusuh bau nasok lah, bau macam-macam lah pak. Ibu tahu. Sehingga bapak awan ndak nyaman beko pak ya. Dicalek deh lah pak. Kaluanya rancak, orang lain mencaleknya rancak bajunya pak. Kalua baju rancak, jiboknya matching. Kok kadang-kadang kalau beralih ibu, nah sado laki perhiasan. Untuk sia tuh bu, sia yang melihat di luar orang umum. Dalam konsep agama sebenarnya perhiasan kecantikan ibu-ibu itu adalah untuk menyenangkan mata suami. Nah, maka kadang suami itu beralih pandangannya pak, nggak bisa disalahnya kadang-kadang bu. Kadang-kadang nampak dirinya di luar yang rancak karena yang di rumah tuh kurang bisa lagi memperhatikan dirinya gitu. Ini kasus-kasus seperti itu. Bahkan nak pacaran lo nyoba kan? Ya balik bosan di rumah, ancelek rumah sampai dia bosan. Maka ibu rumusnya, kalau ingin betah udah pandai-pandai menyenangkan mata udah ya bu nih. Iyo nih.
Lambe nanya. Lah itu satu ya. Yang pertama dicaliak sanang. Yang kedua diperintah taat, disuruh taat. Bagaimana batasannya ibu? Selagi suami menyuruh kanan halal yang baik, ibu-ibu wajib patuh. Kecuali dia menyuruh kepada yang berbuat dosa. Kadang kan suami kan dulu pak, buat dosa. Nggak ada pitih, nah lah, wak panjat pinang orang tua dia. Pitih ya kan, nah, panjat coklat ya pak ya. Jadi pinang nggak bisa, kadang-kadang sapara. Nah, durian orang diambil mesin durian. Kadang mal yang ke rumah. Kalau ndak elok disuruh udawa, mungkinlah tak lupa tak saseknya. Tapuk kepala Islam buat tunjuk elok. Udah kalau sase udah kan, jangan patuhi gitu. Jadi selagi yang disuruhnya adalah tidak berbuat dosa, ibu-ibu wajib patuh. Nah, jadi itu, itu tanda. Apalagi setelah itu dia pandai berterima kasih. Nah, diberi rezeki oleh suami, baik sedang banyak atau sedang sakete, istri soleh itu ibu, ini pandai berterima kasih. Kok banyak, makasih udah. Kok sakete, makasih udah. Makasihnya. Dia sabar nih, itu demikian. Kok ke pasar besok tadi 500, dikasih sekali kok 50, makasih udah. Iya bu, nih. Alhamdulillah, terima kasih. Malah mereka pailah udah ke pasar seorangnya sadom mahal gini ya. Itu persoalan. Ya mungkin karena namanya rezeki kami kok ibu kan enggak sering lancar kan. Ketika lancar alhamdulillah ya namanya baru kadang roda kok di atas, nah, kadang di bawah gitu kan. Termasuk sadu usaha kan, nah, apakah dia pegawai atau mungkin pekerja swasta, kadang rezeki kok di awak, kadang di bawah. Ketika di atas ibu aman, ketika di bawah ibu juga harus aman, harus bisa bersabar dengan kondisi itu. Lah, paham ibu, bapak? Ini kajian cuma balik aja Pak. Kamari pokoknya Pak kan dulu sih. Nah, itu gambar. Kalau Roma Irama kan lain rupanya ya. Kalau Roma Irama konsep selehnya kan jaleh tuh kan. Nah, ada lagunya gitu kan. Mungkin ini misalnya sesolehah tuh Pak lagunya. Kalau mau lagu boleh ya? Boleh ya. Nah, ada 3 bait, Bu. Ibu bisa pahami istri soleh menurut Roma Irama. Istri soleh itu katanya adalah perhiasan terindah gitu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang soleha. Ya deh. Itu satu. Bagaimana lagi diuraikan ini kajian dakwah itu? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Paham Pak? Bu, paham Bu? Istri beriman itu bisa jadi teman dalam setiap kesusahan. Dia bisa jadi hiburan. Bukan setiap kesusahan membuat tambah sakit kepala suami. Itulah sesuatu. Cek lagi deh Bu, tergantung baiknya deh. Yang terakhir. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Bahkan sampai hidup lagi. Tuh kan ya? Saya setuju tuh Ibu. Jadi istri saya itu yang punya cinta sejati gitu. Sejati cintanya. Tidak hanya di waktu-waktu muda, sejati. Yang akan setia dari hidup sampai mati. Bahkan nanti ke surga dia di akhirat. Jika boleh tetap setianya di hidup mati kita. Itulah istri yang solehah. Jadi kalau ikut ibu dape, alhamdulillah Pak ya. Kok rasa soleha, alhamdulillah. Nah, jadi dia tadi qanitat patuh pada Allah, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga dirinya karena Allah juga sudah menjaganya. Nah, lalu istri yang kedua. Nah, kalau soleha tadi itulah awak sadonya ya Bu ya. Soleha ibu sadonya kan Bu, alhamdulillah. Ya Pak. Ada istri yang namanya nusyuz. Nah, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan kalau kamu khawatir istrimu itu nusyuz,
Nusyuz ini maknanya adalah dia melawan, dia membangkang, dia tidak lagi patuh pada perintah suami. Rasanya istri awak yang suka apa lain patuh adanya Pak. Ada yang membangkang istrinya Pak? Insya Allah. Berarti soleh. Alhamdulillah. Ibu rasa ada yang sedang membangkang kaudah kini Bu? Nusyuz ya. Lah, kalau istri wak nusyuz tuh apa kata Allah? Jangan langsung diceraikan Pak. Jangan langsung ditalak. Karena kini Pak, sebagian fenomena sosial kita mendapatkan cerita-cerita fakta, apa-apa aku kadang sebagian mudah bana mengisi cerai. Masalah katia dan caraian kaum. Masalah katia pisah mana? Pokoknya arahnya perceraian. Itu ndak boleh Pak. Ndak boleh. Karena dalam pendapat ulama, masalah talak kok ada yang berpendapat kalau terucap apakahnya sedang bangi, sedang bercanda, bagara-gara, jatuh talaknya gitu. Seperti Imam Syafi'i mengatakan. Maka talak kok ndak boleh main-main awak, ndak boleh mudah terucap di lidahku masalah talak. Karena satu pendapat kajian fikih ulama mempendapat kalau terucap apakah dia bercanda, apakah dia sindiran, atau jelas sarih bahasanya itu jatuh. Kalau modeko pulanglah ke rumah dia lah, pulanglah ke mama ke lah, itu maknanya cerai Pak. Kalau di mana juga cerai, hati-hati. Kalau aja dia ke pasar, kini di dalam malam kok di rumah. Kalau pagi ke rumah kawan, pisah Pak. Ini juga maknanya arah perceraian. Itu mana-mana kan. Walaupun dalam konsep kajian regulasi dan secara aturan hukum pemerintah kita, talak yang satu di pengadilan agama. Jadi kita harus memahaminya secara proporsional Pak. Walaupun diatur di pengadilan agama, tapi kita harus ketahui hukum agama secara fikih, talak itu tidak boleh main-main. Nah, jadi kalau istri termasuk dia nusyuz, ditunjuk anda amuah, misalnya kan, maka langkahnya yang pertama, faizuhunna. Jadi kalau rumah awak Pak, lah mulai ada indikasi melawan, tidak patuh dalam pendapat awak, yang pertama dulu, faizuhunna. Tunjukannya beri dia nasihat secara baik. Jadi tunjukannya dulu. Kalau bekonya nggak ada amuh ya Pak, nah dia panggil siapa orang rumah biasa Pak? Panggil sayang atau panggil mama atau panggil yang arif kan? Iko ndak batu tunjukan lelo. Iko salah, ndak batu. Kalau pergi ke pasar pakai jilbab, tutup aurat. Karena ini kan melanggar agama tuh kan. Kalau ibu-ibu ke pasar itu keluar rumah, seperti yang pernah kita sampaikan ke ceramah yang lain tuh, selagi ibu nampak rambutnya oleh orang yang bukan muhrimnya, ibu-ibu berdosa. Kalau suami tahu, dia wajib hambat, dia wajib tunjuk itu. Contoh yang sederhana kan mungkin pernah kita sampaikan, ibu kan di rumah biasa mampain kain keluar rumah, kadang menyapu di rumah teras, kadang menyiram bunga di rumah, itu tidak berjilbab. Lalu beko tetangga sebelah, nampak dehnya, Bu, ibu sapu ya Pak, kamu Pak ke pasar pun tidak berjilbab. Ibu-ibu sudah berdosa. Karena melihatkan auratnya kepada laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Jadi itu tadi Bapak, pertama nasihati lelo dulu, nasihati lelo. Kalau dinasihati tidak amuah, masih dia melawan, membangkang, atau mungkin sudah tambah karirnya Pak, udahlah kemana saya udah sini tidak selesai lah ya kan. Contoh kan, pertengkaran. Maka bacaranya faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Lah masuk apa buku deh? Halo lah, ibu lah mulai rasa nampak. Wahjuruhunna fil madaji'. Maka hendaklah berpisah tempat tidur kita. Apa-apa jangan salah paham kok Pak. Iko maknanya adalah pengajaran secara psikologis. Pisah ranjang, tapi masih serumah Pak. Itu maksudnya. Contohnya ada masalah rumah lah ibu dinasihati, bapak-bapak ini berlaku dingin, mencuekin. Nah, itu namanya Pak. Kalau biasa tidur di samo, kini mungkin apa bisa keluar dulu, mungkin atau kamar yang lain. Dalam makna apa kok ingin mengajar istri gitu. Menunjukkan ke istri yang baik ibu-ibu. Kalau suami lah cuek, lah diam, lah dingin, mungkin dia sudah memisahkan diri, tidak sama lah ya Jawa. Tidurnya tuh, ibu-ibu yang baik pasti dia sadar. Berarti udah wak sedang tidak berkenan, apa kira-kira salah wak ya? Ibu karena gitu.
Jadi beko keluar lah kan pailah kan. Dan berarti dia ingin memberikan pengajaran apa-apa. Maksudnya pisah ranjang tuh belum keluar rumah. Apa tuh nyanya? Tahu beko bapak dengan dingin keluar rumah tuh istirahat beko sadarnya kan. Eloknya balik sadarnya salahnya nyuturi udahnya oh yoda awak salah maafan wak udah gitu. Jadi kalau masih serumah Pak enggak payah balik-balik lagi gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau pindah rumah ke rumah orang tua lo kan payah lo mencari balik beko kan ya deh. Deh ngerti kan deh. Nah, kok enggak miring-miring kok jangan fikih bukan? Nah, jangan fikih. Ya Pak ya. Jadi nasihati dengan bentuk pisah ranjang. Nah, kalau cara itu ndak bisa juga, ndak ngerti aja nih ibu tuh, masih madanya melawan juga dia baru watribuhun. Ini kan bahasa Al-Qur'an. Pukul dia. Nah, baik akhir Bu. Lah yang mau ibu dipukul Bu. Iya itu nak jalan dah. Pukul itu, ini kan mananya pukul Pak. Watribuhun tuh dorobat tuh pukul. Ya Bang, pukul gitu. Tapi harus Pak paham maknanya Pak. Bapak yang pernah memukul istri itu harus paham dengan ayat ko. Ibu-ibu yang pernah kena pukul, kan belum tahu deh Pak. Belum tahu deh pasti Anda mungkin transaksi kekerasan pemukulan gitu. Tapi itu tidak perlu, mungkin ibu bapak yang lebih paham. Apa mana memukul itu? Memukul. Salam. Lah lanjut Bang Ferry dari tadi. Ya. Nah, jadi makna memukul istri itu adalah pukulan dalam makna niatnya untuk memberi pelajaran, menasihati. Pukulan tuh masih ada kasih sayang. Jadi kan penasihat tadi nasihat tidak mau pisah ranjang, memukul istri dan makna pengajaran tuh pukul dia dengan kasih sayang. Nggak boleh memukul di wajah. Itu jelas tuh, ada dan. Nggak boleh di wajahnya. Nggak boleh memukul meninggalkan bekas pukulan. Nah, Bapak paham itu Pak? Ya Pak ya. Nah, kalau memukul kan KDRT kan itulah jaleh nggak boleh kan. Tapi agama ada mana memukul dalam Al-Quran. Maka memukul itu mungkin tapuak sayang ya Bu. Kenapa nih ditapuak sayang dia udah nih. Dilapianya tapi sayangnya gitu kan. Ini kan galak-galak berarti pernah pengalaman kayaknya. Pernah dilapia udah kayaknya. Lai senyum cerita pukul berarti litaraso kan. Berarti apa-apa mungkin pernah memukul. Memukul tuh lapia sayang, tapuak leelo, jangan di wajahnya, ndak boleh meninggalkan bekas gitu. Beko pukul kan mananya ada pukul kan, ambil lo tangkai sapu kan, toko kalau rumah itu ndak boleh gitu. Agama melarang. Nanti KDRT apa-apa di KB beko masuk kantor polisi beko kan. Jadi itu mana. Jadi uni kok lah ditapak udah beko walaupun kete berarti udahlah berang. Ngerti capek deh. Balik Kak. Patah kok ndak balik gitu. Ya lain. Tapaknya sayang nih lain. Nah, jadi itu. Jadi itu 3 langkah Pak. Kalau istri nusus melawan itu 3 langkahnya. Jadi apa-apa ndak boleh langsung tadi menyampaikan cara. Nah, lalu apa kata ayat berikutnya? Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau beko mungkin dalam tahap baru tahap pertama dinasihati, dia sadar balik-balik, eloknya balik. Atau tahap kedua pisah ranjang, elok orang mau balik apa? Atau setelah dipukul, eloknya balik. Nah, jadi fa in ata'nakum, kalau dia sudah kembali taat kepada engkau, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan engkau cari-cari kembali kesalahan jalan yang lama itu untuk menyulitkan istrimu. Nah, jadi kok lah balik patuhnya ditapak sayang tadilah. Oh iya bang, sama maaf. Jangan diungkit lagi kesalahan rumah yang lama itu. Ini mananya yang menyulitkan dia gitu. Berarti dia sudah tak kembali, maafkan dia. Kita kembali lagi untuk membangun rumah tangga yang tersisa, yang awak tidak tahu entah baralai tinggalnya. Ya nih, kadang-kadang lah sadar dinasihati capek sadar. Kadang pada tahap pisah ranjang baru sadar. Kadang lah ditapak baru sadar. Maka tidak boleh loh, abang-abang dicukia balik salahnya nalamu. Tutui aib yang lama tuh maju ke depan. Nah, lalu ditutup ayatnya oleh Allah, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi, maha besar. Jadi inilah inti kajian Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Tapi ada beko Pak.
lah di demikian ndak jusa selesai. Tambah rumit rumah tangga tuh, maka di sampai berikutnya itu dikatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalaulah begitu rumit, ndak bisa dinasihatilah, kacau lah gitu kan. Maka ayat menyuruh kalaulah syiqaq, nah saling dia tuh terjadi pertengkaran yang sangat rumit rumah tangga tuh, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah beko utusan. Nah, jadi dari pihak suami boleh beko ada perwakilan kok mamaknya, dari istri beko hakaman min ahliha, dari istri juga ajak beko perwakilannya dua bayoyo. Itu dulu gitu. Ya Pak ya, ini namanya utusan. Namanya sebagai orang yang mungkin disegani untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara itu. Kalau beko awak ingin taufik, insya Allah Allah berikan taufik. Kata Allah, kalau demikian min ahli itu yurida islaha yuwaffiqillah. Kalau betul-betul ingin nyoba damai sama istri itu, insya Allah Allah akan berikan taufiknya. Kalau tidak ada jalan lain, baru boleh terbuka pintu perceraian, Pak. Jadi cara itu sebenarnya Bu Pak, kalau dipertahankan min nambah mudarat bagi keduanya, Bu. Itu baru boleh, Bu. Tadi konsepnya kan awak harus pertahankan. Dia misalkan kalau tapi dengan masih nikah beko tambah terjadi kemudaratan. Suami mungkin tambah tidak baik, istri tambah nanti sengsara, makanya beko barulah boleh dibawa ke pengadilan. Disitulah maknanya abghadul halal indallahi talak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, itulah perkara talak. Inilah mungkin intinya Dain, Bapak Sadonyo kajian kita, dan mungkin sisa waktu kita buka untuk berdiskusi agar nanti lebih bisa memahami terhadap kajian kita pada sore ini. Kami cukupkan dulu dan kami buka Ibu dan Bapak. Kalau ada rasanya Wak diskusikan, silakan Ibu Bapak bertanya sampai nanti waktu yang kita sepakati. Karena beliau berburu ya, tapi cukup banyak mungkin pengalaman teknis lapangan. Itu